Banyak video yang terdapat dalam channel Arabia TV ini, baik bahasan tentang mufradat, sorof tasrif, nahwu maupun uslub, bahkan semua bahasan yang terdapat dalam program pembelajaran khusus kami, yakni program Sekolah Arab Digital, adalah bahasan-bahasan yang terdapat dalam buku yang kami buat ini, yakni 6 jilid buku Al-Ajib dan 2 jilid buku Al-Mumtaz. Semuanya ada 8 jilid. Sudah banyak penyimak channel Arabia TV yang menghubungi kami lewat WA, memesan dan membeli satu paket buku Al-Ajib dan Al-Mumtaz yang kami buat. Oleh karena itu, jika teman-teman ingin memesan dan membeli satu paket 8 jilid buku yang kami buat ini, silakan hubungi nomor WA yang ada di bawah ini. Semoga buku-buku ini bermanfaat sehingga kita sambil melihat video juga bisa sambil menyimak buku ajar yang kami buat. Semoga bermanfaat. Tayyib, hayya bina nabda'u darsana fi hadhil lailah wa fi hadhil munasabah bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Ala umuri dunya wad din, wassalatu wassalamu ala khairil wara fil barri wal bahri ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid, amma ba'du. Baik, Irsyad, malam hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita. Kemarin terakhir kita sudah mengenalkan sedikit tentang kata tanya aina. Kata tanya atau ada tulis istifham untuk menanyakan tempat. Dan jawaban untuk kata aina itu bisa menggunakan huruf jar yang bermakna tempat, yakni ala dan fi, dan dorob makan. Nah, hari ini kita akan elaborasi huruf jar dan dorob makan yang bisa menjadi jawaban untuk pertanyaan aina. Termasuk juga nanti akan kita temukan ada isim isyarah, 2 atau 3 isim isyarah yang bisa digunakan sebagai jawaban dari pertanyaan aina. Saya akan buka screen terlebih dahulu. Baik. Kata tanya aina. Pertama, saya akan buat ilustrasi. Ketika kita menggunakan ada tulis istifham berupa aina, maka isim yang datang setelah aina itu selalu atau biasanya marifat. Aina di mana? Menanyakan tempat. Nah, isim yang datang setelah kata tanya aina selalu berbentuk marifat. Marifatnya itu nanti bisa diawali oleh alif lam atau mudhof kepada kata yang lain. Baik mudhof ilaih kepada domir maupun kepada isim-isim yang lain yang disebut dengan isim dhohir. Kebalikan dari domir adalah dhohir. Isim domir kebalikannya adalah isim dhohir. Domir seperti i, ka, hu, na, kuma, huma. Nah, kalau isim dhohir ya berarti nama-nama orang atau nama-nama benda atau yang lain selain isim domir itu namanya isim dhohir. Nah, jadi saya tegaskan, kalau kita menggunakan kata tanya aina dan sesudahnya adalah isim, maka isim sesudah
aina selalu ma'rifat. Contoh, misalnya di mana petani misalnya, maka aina al-falahu. Aina al-falahu. Kemudian kalau misalnya benda misalnya, aina al-qolamu. Tuh. Nah, coba lihat. Aina al-falahu dan aina al-qolamu, al-falahu dan al-qolamu adalah ma'rifat karena diawali oleh alif lam. Jadi kita tidak menggunakan aina falahun nakiroh atau aina qolamun kata nakiroh, tidak. Apa sebabnya? Sebab setelah kata tanya aina, isim sesudahnya harus ma'rifat. Dan yang ada di screen ini contohnya adalah ma'rifat yang diawali oleh alif lam. Nah, sekarang saya akan berikan contoh yang lain, ma'rifat menggunakan mudhof. Maksudnya ma'rifatnya bukan karena diawali oleh alif lam, tetapi karena dimudhofkan kepada kata sesudahnya. Misal, kalau yang sebelah kanan aina fallahu, di manakah petani? Nah, ini misalkan saya buat misalnya di manakah petani desa? Maksudnya petani yang ada di desa. Atau misalnya petani buah-buahan. Buah-buahan itu bahasa Arabnya fakihatun. Jadi aina falahu al-fakihati. Tuh. Aina falahul fakihati. Tuh. Falahul fakihati, falahu isim. Al-fakihati isim. Dua isim digandengkan disebut dengan idhofah. Idhofah itu adalah rangkaian dua isim, gabungan dua isim. Isim yang pertama falahu disebut dengan mudhof, dan isim yang kedua disebut dengan mudhofun ilahi. Al-fakihati ini mudhof ilaih. Nah, ketika sebuah isim dimudhofkan kepada isim sesudahnya, maka isim yang pertama yang dimudhofkan itu berarti ma'rifat. Makanya kalimat atau kata tanya atau ungkapan pertanyaan aina fallahul fakihati, ini fallahul fakihati adalah ma'rifat. Hanya saja berbeda dengan aina al-fallahu. Kalau yang sebelah kanan al-fallahu itu ma'rifatnya karena diawali oleh alif lam, sedangkan fallahul fakihati ma'rifatnya karena dimudhofkan. Dan mudhof ilaihnya merupakan isim dhohir. Al-fakihah adalah isim dhohir. Nah, sekarang contoh yang kedua, aina al-qolamu. Lihat al-qolamu kita akan ubah menjadi ma'rifat bukan dengan alif lam, tapi ma'rifatnya dengan dimudhofkan, dijadikan mudhof. Misalnya, di manakah pulpenmu? Aina qolamuka. Qolamuka. Tuh, qolamu mudhof, ka mudhof ilaih. Qolamu adalah isim, ka adalah isim. Ketika ada dua isim digandengkan, digabungkan, maka penggabungan dua isim itu disebut dengan idhofatun. Saya tuliskan ya, tulisannya begini. Idhofatun. Idhofatun itu rangkaian dua isim. Isim yang pertama disebut dengan mudhof, isim yang kedua disebut dengan mudhofun ilaihi atau mudhof ilaih. Makanya saya sering menerjemahkan mudhof itu adalah isim yang pertama. Mudhof ilaih adalah isim yang kedua. Nah, tapi berbeda dengan fallahul fakihati. Kalau fallahul fakihati, isim yang pertama dan kedua dua-duanya sama-sama isim dhohir. Fallahu isim dhohir, bukan domir. Al-fakihati juga isim dhohir, bukan isim domir. Sedangkan qolamuka, ini mudhof ilaih, tetapi perhatikan, qolamu adalah isim dhohir, tetapi mudhof ilaihnya ka. Ka ini bukan isim dhohir, tapi isim domir. Nah, namun sekalipun qolamuka mudhof ilaihnya adalah domir, isim domir, namun qolamuka dan fallahul fakihati dua-duanya sama-sama idhofah. Begitu. Nah, qolamuka dan fallahul fakihati ini karena mudhof dan mudhof ilaih, maka dia menjadi kata ma'rifat. Begitu ya. Nah, jadi cara membuat pertanyaan yang menggunakan ada tulis istifham berupa aina dan kata sesudah ainanya adalah isim,
maka isim sesudah aina harus ma'rifat. Baik ma'rifatnya karena diawali oleh alif lam, maupun ma'rifatnya dengan dijadikan mudhof atau diidofakan kepada isim sesudahnya. Isim sesudahnya bisa berupa isim dhohir, bisa juga berupa isim domir. Nah, jadi ini tentang cara menggunakan kata tanya aina. Tuh. Udah jelas Ilham ya? Jelas ya? Ustaz. Dah selesai. Sekarang kita lanjutkan. Halaman 2. Nah, seperti yang tadi disampaikan, bahwa untuk menjawab pertanyaan Aina, jawabannya adalah tentu saja harus menggunakan kata-kata yang bermakna tempat, bermakna keterangan tempat. Nah, kata keterangan tempat itu yang bisa kita simpulkan, yang bisa kita rumuskan, yang bisa kita sampaikan, yang bisa kita kumpulkan, itu terdiri dari 3 kelompok. Pertama dari harful jar ya, dari harful jar. Yang kedua dari dzarful makan. Yang ketiga dari ismu isyarah. Nah, jadi untuk menjawab pertanyaan Aina, pilihannya bisa terdiri dari 3 kelompok. Ini harful jar atau huruful jari, dzarful makan atau keterangan tempat, dan ismu isyarah. Nah, tetapi ismu isyarahnya bukan hadza, hadhihi, hadzani, hatani, bukan. Tetapi yang lain, yang khusus. Baik, kita akan tuliskan terlebih dahulu. Huruf jar yang bermakna keterangan tempat itu misalnya di atas ala. Ala. Dan fi. Ala dan fi. Yang artinya di tempat. Keterangan tempat. Ala kan di atas. Berarti kan keterangan tempat. Fi di dalam. Juga keterangan tempat. Misalnya, aina al-qalamu. Al-qalamu alal maktabi. Pulpen di atas meja. Atau aina al-qalamu fil hujroti. Fil gurfati. Pulpen di dalam ruangan atau di dalam bilik atau di dalam kamar. Itu. Ala di atas tapi nempel. Sedangkan fi adalah di dalam. Nah, ini yang huruf jar. Lalu yang dzarful makan, dzaraf makan, nah kita bisa rumuskan. Irsyad, kita sedang menghadap ke depan. Maka untuk memudahkan ingatan, cara menyebut dzarful makan, kita fokus pada tempat yang ada di depan kita. Tempat yang ada di depan itu apa? Di depan, ya kan? Atau di hadapan. Nah, bahasa Arabnya apa di depan? Bahasa Arabnya di depan itu adalah amama. Amama atau tujaha atau baina yadai. Baina yadai. Amama artinya di depan. Tujaha di hadapan. Nah, baina yadai di depan tapi dekat dari tangan kita. Baina yadai, baina itu di antara. Yadai dua tangan. Nah, sesuatu ada di antara dua tangan berarti ada di depan kita. Tetapi dekat dari tangan kita terjangkau. Kalau amama di depan bisa jadi jauh dari kita. Tujaha di hadapan bisa juga jauh dari tangan kita. Tapi kalau baina yadai di depannya itu dekat dari tangan kita terjangkau. Ini saya pegang pulpen. Nah, pulpen ada di depan saya. Terjangkau oleh tangan saya. Nah, pulpen ini adalah baina yadaya. Pulpen ini ada di depan saya, tetapi dekat di antara dua tangan saya. Gitu ya. Di depan tapi dekat. Di depan dalam kurung dekat ya, dekat dari tangan. Baina yadai. Nah, ini 3 ungkapan kata
Dzarful makan yang bermakna di depan. Amama, tujaha, baina yadai. Nah, kebalikan dari di depan apa? Di belakang. Nah, di belakang itu bahasa Arabnya ada dua. Bisa waro'a, bisa kholfa. Ini dua-duanya artinya di belakang. Kalau orang Bandung nyebutnya di pengker atau di tukang. Bahasa Arabnya waro'a atau kholfa. Ini dua-duanya dipakai. Kata waro'a misalkan mi waro'i hijab. Di belakang tirai atau di belakang hijab. Khalfa misalkan wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan. Tuh khalfa min khalfihim di situ disebutkan min khalfihim. Artinya di belakang. Ya, amama tujaha baina yadai waro'a khalfa. Sudah berapa? 5. Sudah 5. Nah, setelah kita berpikir di depan dan di belakang, kita berpikir ke atas. Di atas bahasa Arabnya fauqa. Nah, sama dengan ala. Di atas juga. Tetapi kalau fauqa, di atasnya tidak nempel. Misalkan bumi dengan langit ya. Nah, langit di atas bumi, langitnya tidak nempel. Lampu di atas di atas atap. Kita ada di bawahnya, lampu dengan kita tidak menempel kan. Itu fauqa. Nah, kebalikan dari fauqa apa? Tahta. Atas kebalikannya bawah. Jadi kita buat kebalikan-kebalikan biar mudah menyebut. Di bawah. Udah berapa? 7. Sudah 7. Amama, tujaha, baina yadai. Terus, waro'a kholfa, fauqa, tahta. Sudah. Nah, kemudian bergeser. Sesudah ke bawah, ke yang dekat. Di antara, yakni baina. Kalau baina yadai di antara dua tangan. Kalau baina di antara apa saja, tidak harus di antara dua tangan. Baina artinya di antara. Nah, kemudian ke samping. Janiba. Janiba. Di samping. Di samping. Nah, kemudian setelah di samping, di tengah. Di tengah, wasato. Wasato. Di tengah. Ingat wasit. Wasit itu posisinya ada di tengah. Dulu wasit sepak bola, lari-lari ke sana kemari, capek. Tapi kalau wasit tinju, di tengah-tengah di antara dua pemain. Kecuali kalau lagi gerak-gerak. Terakhir, haula. Haula artinya di sekitar. Haula di sekitar. Tuh. Begitu susunannya ya. Amama tujaha baina yadai. Wala khalfa fauqa tahta baina janiba wasato haula. Udah berapa tuh? 11. Nah, ini merupakan yang bisa kita gunakan untuk menjawab pertanyaan aina. Tapi ada satu lagi, yakni inda. Artinya di sisi. Di sisi. Di sisinya dekat. Misalnya ada ibu dengan anaknya. Anaknya sedang berbaring di kasur. Ibunya mendekat. Nah, duduk di kasur dekat dengan anaknya. Nah, al-ummu indal waladi. Ibu berada di sisi anak. Jadi dekat. Artinya di sisi. Inda. Jadi amama tujaha baina yadai wara khalafa fawqa tahta baina janiba wasato haula inda. 12. Ini dzaraf makan. Nah, perhatikan dzaraf makan itu huruf terakhirnya selalu fathah.
Amama ma fathah, tujaha ha fathah, baina na juga fathah. Kalau yadai ini rangkaian ya, rangkaian dari baina. Kenapa yadai? Awalnya adalah baina yadai ini. Nah, ininya dibuang karena nanti akan dimudofkan kepada kata berikutnya. Waro'a hanya fathah, kholfa, fauqa, tahta, baina, janiba, wasatu, haula, inda. Huruf terakhirnya fathah. Ini ciri dorob. Ciri dorob itu huruf terakhirnya fathah. Beda dengan huruf jar. Ala dan fi, coba lihat, beda. Nah ya. Nah, ini dorob makan. Terus yang ismi syarah. Ismi syarahnya kemarin kita sudah belajar hadza, hatani, haulai, hadhihi, hatani, haulai. Itu. Tetapi hadza, hadhi tidak bisa digunakan sebagai jawaban dari aina. Aina kitabu, di mana buku? Jawabannya hadza. Nah, tidak. Tetapi kalau ismu isyarah untuk jawaban aina itu huna, hunaka, dan hunalika. Tuh. Huna di sini, hunaka di sana. Hunalika juga di sana sama. Hunaka di sana. Huna di sini, hunaka di sana, hunalika di sana. Sudah ya? Paham sampai sini? Sudah ya? Nah, sudah. Ini yang kedua. Bahasan yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat berharap channel Arabia TV ini memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya, dan juga seluas-luasnya untuk semua kalangan. Namun saya juga paham sebagian dari penyimak channel Arabia TV ini ada yang kemampuan berbahasa Arabnya masih dasar, bahkan sangat dasar. Sehingga sebagian video yang ada di channel ini tidak bisa dipahami dengan baik sebagaimana mereka yang sudah punya kemampuan dasar yang cukup bagus. Itulah sebabnya kami sudah membuat program namanya Program Sekolah Arab Digital yang kami singkat SAD. Program Sekolah Arab Digital adalah sebuah program pembelajaran bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan. Belajarnya secara bertahap, secara sistematis, mudah dipahami, mudah dicerna, dan juga mudah dipraktekkan, serta bertarget. Oleh karena itu, jika teman-teman ada yang ingin belajar bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan, secara bertahap, secara sistematis dan bertarget, mencakup mufradat, sorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya, silakan bergabung dalam program Sekolah Arab Digital. Adapun informasinya, saya akan tampilkan tayangan berikut ini. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Sistematis, mudah, dan bertarget. Belajarnya dari awal hingga lanjutan, dari dasar hingga pintar, mufradat, sorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya. Mendalam, mudah dipelajari, mudah dipahami, dan mudah dipraktekkan. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital.